Hadroni, apa zamannya Habasyah, kami nggak tahu. Nah, tapi kalau intern mereka sendiri ada perbedaan pertentangan, nggak perlukah dikaji supaya clear? Saya kira perlu, karena ada pertentangan di intern mereka. Lalu jarak nasab, ada yang bilang aneh nasab ke-28, aneh nasab ke-29, lalu diralat katanya bilangnya baru tidur ngantuk, kemudian bilang lagi aneh nasab ke-38, ada yang bilang nasab ke-40 sekian, ada yang bilang nasab ke-50 sekian. Keturunan yang sama, dalam hitungan abad yang sama, tahun yang sama, 1446 Hijriah, yang mereka klaim keturunan Nabi yang sama. Kok jaraknya terlalu jauh? Kalau ada yang bilang nasab ke-28, lalu ada yang bilang nasab ke-53 misalnya, itu terpaut 25 nasab. Nah, satu nasab itu kalau jarak rata-rata 25 tahun, 4 nasab 100 tahun. Lalu 8 nasab 200 tahun. 16 nasab 400 tahun. 20 nasab 500 tahun. 25 nasab 600 tahun. Intern mereka sendiri kadang dalam mengeklaim kami nasab keberapa, itu ada fajwah, ada gap, ada disparitas yang sangat jauh. Tidak perlukah kita juga melakukan klarifikasi, pelacakan untuk memastikan di antara pendapat mereka yang beda itu mana yang benar. Menurut kami kajian itu penting karena di intern mereka juga ada perbedaan pendapat. Lalu kalau misalnya orang yang ngaku keturunan Nabi, nggak jauh-jauh dari Nabi lah, itu kita bisa memaklumi. Misalnya kayak Said Maliki, Nabi ganteng, Said Maliki juga ganteng, oke. Nabi itu Mekah, Quraisy, marganya Bani Hashim, Said Maliki juga Mekah, Quraisy, Bani Hashim, oke. Nabi Fatona cerdas, Said Maliki juga alim, oke. Ya disebut jambangnya lebar, Said Maliki jambangnya juga lebar, oke. Lalu disebut akhlak Nabi sangat bagus, sabar, mulia, santun, jembar dodo, Said Maliki juga seperti itu, oke. Lalu Nabi itu sidik amanah, berkomitmen nggak akan pernah bohong, nggak akan pernah khianat, Said Maliki juga oke. Nah, kalau yang dikatakan keturunan Rasul itu orang semacam Said Maliki, sukunya sama, bangsanya sama, karakternya nggak beda-beda, komitmen dakwahnya oke, akhlaknya oke, itu kita gampang lah percaya. Ketika yang ngaku nasab Nabi itu Nabi Mekah, dia Yaman, Nabi Mekah, Nabi Quraisy, dia misalnya Qahtani, Tamim, atau Habasyah, atau Hadromi. Nabi marganya Bani Hashim, lalu mereka misalnya Akadiri atau apalah, kami nggak tahu. Karena sukunya beda, lalu marganya beda, posturnya beda, warna kulitnya agak beda, karakternya beda, komitmen tentang kejujuran, kealiman juga beda. Nah, kayak begini lalu ketika mereka ngaku keturunan Nabi, tolong dong yakinkan kami dengan di-tracking secara nasab, secara tarikh, secara diverifikasi, dijaruh wa ta'dil, lalu kalau perlu juga ada pembuktian pakai DNA atau apa. Saya kira ada banyak hal yang membuat kami berkesimpulan perlu dikaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencermati podcast pada Suka TV antara Pak Yusuf Mar sama beliau Romo Kiai Marzuki Mustamar. Bagaimana hebohnya kemarin pengajian di Surabaya ini. Sebelumnya beliau ditolak
oleh FPI Surabaya. Tetapi Banser, Ansor, Lagar Nusa, Laskar Sabilillah mengawal beliau sehingga acaranya ini sukses. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang kita tampilkan. Ini tentu sudah kita lihat bersama-sama bagaimana waktu itu Kiai Haji Madudin bersama Gus Abbas Buntet ini mengadakan hall Wali Songo kurang lebih di lapangan Budu juga Surabaya. Ini Polres digeruduk massa ini meminta supaya pengajian Gus Abbas Buntet bersama Kiai Haji Madudin Al-Bantani dibatalkan. Nah, ini orang-orang ini mendesak kepada polisi supaya acara itu hall ya tetap berjalan, pengajian ya tetap berjalan. Intinya orang yang menggeruduk ke Polres ini meminta kalau isi pengajian tetap tidak menyinggung masalah nasab, dan waktu itu polisi menyetujuinya. Sekarang kita kembali ke pengajiannya beliau Kiai Marzuki Mustamar. Walaupun ceramah itu sukses diselenggarakan dengan kawalan yang ketat dan polisi rupanya juga turun ke situ, dan intinya ternyata juga tidak diperbolehkan berbicara masalah nasab. Jadi pihak keamanan juga berharap supaya Kiai Haji Marzuki Mustamar ini tidak berbicara masalah nasab. Tentu yang dimasalahkan di sini adalah nasab Ba'alawi. Tidak tahu keadaannya di Surabaya ini seperti apa. Jadi FPI ini akhirnya ya kendor, tetapi ada deal-deal di belakang itu yang mengharuskan kalau Kiai Haji Mustamar ini berceramah tidak menyinggung masalah nasab Ba'alawi, dan itu akhirnya berlangsung dengan lancar, damai, walaupun dengan heboh, dikawal dengan ketat, bahkan pihak keamanan sampai turun. Lantas apa korelasinya dengan seminar yang ada di Semarang tanggal 10 kemarin ini yang gagal diselenggarakan? Ini juga kita tahu beritanya sudah, ini ada serombongan aparat keamanan dengan menggunakan sebuah mobil. Tentu ini lebih dari 3 orang, bisa 5 orang, mungkin bisa juga 7 orang kalau mobil itu penuh, dan mendatangi panitia seminar nasab di Semarang kemarin supaya acara itu untuk sementara tidak dilaksanakan hari itu. Ini menurut kabar yang saya terima. Bukan menggagalkan acara itu alasannya, tapi meminta acaranya itu tidak dijatuhkan pada tanggal itu, dan mungkin bisa dilakukan pada hari yang lain dan tanggal yang lain. Lantas nggak sampai 1 bulan pertemuan itu, pembahasan masalah nasab itu akhirnya terjadi, tetapi dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Kita semua sudah tahu. Dari kedua peristiwa ini kita bisa menangkap, sepertinya pihak keamanan ini khawatir sekali kalau ya akademisi, para kiai berbicara di panggung-panggung atau dalam seminar-seminar yang resmi. Ada apa? Apakah begitu takutnya kalau nasab ini dibicarakan secara resmi sehingga orang ini perlu tahu semua? Sepertinya ketakutan sekali, dan ada upaya untuk ya melindungi, kalau kita anggap ini seperti harta yang perlu dijaga sehingga tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Kalau yang di Semarang ini supaya harinya dialihkan, tidak hari itu, yang saya tangkap seperti itu. Tapi kalau yang di Surabaya ini persis
seperti waktu Gus Abbas sama Kiai Imaduddin Al-Bantani ketika hall di lapangan Budu. Ini banyak massa yang datang ke Polres, ini kita tadi lihat. Kemudian pihak keamanan juga mengatakan kalau berbicara masalah nasab akan ditangkap. Nah, ini ternyata berlanjut kepada Kiai Haji Marzuki Mustakmar kemarin. Mengambil dari kedua peristiwa ini, rupa-rupanya ada oknum yang tidak suka kalau masalah nasab ini dibuka secara resmi. Semarang dan Surabaya ini sepertinya mirip-mirip. Jadi ada yang merasa ketakutan apabila ya nasab Ba'alawi ini dibicarakan di forum-forum yang resmi, juga kiai-kiai yang dianggapnya mendukung dari pergerakan anak-anak yang menggugat masalah keabsahan nasab dari Ba'alawi ini. Jadi apa yang kita petik dari hasil pengajian Kiai Marzuki Mustakmar kemarin di Surabaya? Ya, pengajiannya sukses walaupun sebelumnya heboh, dan dalam pelaksananya juga begitu ketat karena banyak dikawal oleh Banser dan seterusnya, juga ada pihak keamanan yang turun. Tetapi yang jelas di situ Kiai Haji Mustakmar sepertinya tidak bebas berbicara. Ini menurut saya. Karena apa? Di dalam polemik yang sekarang ini sebenarnya ini kan waktu yang tepat untuk membongkar masalah nasab Ba'alawi yang selama ini memang sepertinya begitu dijaga oleh Ba'alawi seperti harta karun atau harta yang di dalam kotak tabut yang disembunyikan begitu rapi sehingga tidak boleh siapapun untuk merebut harta itu atau membongkar kotak tabut itu. Karena apa? Dikhawatirkan ini membahayakan bagi mereka. Karena dengan ini klan Ba'alawi merasa mendapatkan sesuatu kemuliaan di hadapan orang banyak. Begitu kesan saya mencermati dari apa yang dituturkan beliau Kiai Haji Marzuki Mustakmar dalam podcast pada Suka TV yang baru-baru ini kita lihat. Jaga terus Nusantara, sehat selalu, NKRI Harga Mati, Pancasila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.